Kalau dalam perusahaan yang ngurus event-event gitu, itu siapa ya, Pak? Misalnya perusahaan Divisi apa? atau kan biasanya kalau di perusahaan itu kan ada kayak marketing, terus juga BPIC dan lain-lain. Lah yang ngurusin masalah event di perusahaan itu siapa? Tergantung, Bagian apa? tergantung. Jadi ada dua pola di sini. Perusahaan-perusahaan misalnya perusahaan besar gitu, itu bikin event, misalnya ulang tahun perusahaan itu gitu ya. Itu kadang-kadang bisa dikelola oleh karyawan itu sendiri. Itu tergantung kebijakan perusahaan tersebut. Jadi misalnya pimpinannya itu bisa memimpin sendiri atau dia menunjuk ke personil yang dia percayai untuk memimpin panitia misalnya itu. Artinya itu swakelola. Bisa jadi diserahkan kepada IO profesional. Nah, konteks IO yang saya katakan dari kemarin itu yang profesional ya semacam ini, bisa menjadi sebuah company sendiri, bisa menjadi perusahaan sendiri yang dia menjual jasa sebagai IO, event organizer. Itu bisa mendapatkan job dari perusahaan, misalnya perusahaan Indomie, Indofood misalnya gitu, mau bikin acara ulang tahun tingkat nasional gitu. Dan dibutuhkan event yang besar dengan konsep besar karena eventnya nasional, otomatis dia akan kesulitan ketika menghandle sendiri, bikin panitia sendiri. Panitia sendiri kalau dari karyawan sendiri kan dia sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Maka kemudian bisa diserahkan kepada panitia atau kepada IO, maaf. IO secara profesional, perusahaan khusus IO secara profesional. Misalnya kayak wedding organizer itu juga sama dengan IO gitu. Tapi khusus di wilayah wedding kan gitu. Nah, IO di sini secara profesional kemudian menerima job dari perusahaan itu dengan konsep seperti ini bla bla bla, kemudian dia yang melaksanakan. Begitu. Begitu Amalian. Kalau yang masalah pameran gitu, itu bagian apa, Pak? Kalau dari perusahaan sendiri Maksudnya? yang ngurusin pameran, entah bidang marketing atau bidang apa, Pak? Oh, oke. Jadi misalnya gini, perusahaan furniture ya kan, perusahaan furniture dia mengikuti pameran apa? Pameran internasional atau mungkin pameran mebel nasional misalnya itu biasanya yang mengurusi bidang promosi atau marketing. Karena terkait dengan promo, bagaimana pameran itu kan mempromosikan produknya sehingga terjadi deal kontrak bisnis, kontrak sales kontrak kan gitu. Maka biasanya ditangani oleh tim marketing atau direktur marketing bisa atau manajer marketing gitu kira-kira. Maka di sini bidang marketing harus gaul, dia harus mudah melobi orang, mempunyai kelihayan untuk merayu orang untuk membeli produknya dan lain sebagainya kayak gitu. Gitu kira-kira Amalian bidang marketing. Berarti kalau masalah pameran itu masuknya ke ranahnya marketing ya, Pak? Iya, betul. Oh ya, terima kasih, Pak. Oke. Something else? Ada lagi? Tanya apa di luar event staging nggak masalah. Yang terkait dengan event organizer. Mungkin kalian pernah lihat di TV event besar apa gitu yang kalian tanyakan silakan nggak apa-apa. Izin bertanya, Pak. Oke, Mengenai gimana yang Jian? di TV, Pak. Nah, di TV. Di situ kan ada recorder ya, Pak. Nah, ketika itu recorder ditayangkan ulang untuk kepentingan televisi itu, kira-kira yang memerankan di situ, misal ada 100 pemeran, apa 50% itu mendapatkan royalti juga, Pak? Atau gimana, Pak? Penampilan apa maksudnya? Kayak misal ada konser musik, terus kan ditayang ulang di televisi itu. Nah, ini kan televisi untung gitu lah, Pak. Nah, kira-kira yang menampilkan itu, yang di dalamnya itu mendapatkan
fee atau apa, royalti apa bagaimana? Nah, aturannya sih kalau nggak salah ini ada aturan baru kalau nggak salah tentang royalti ini. Saya kurang tahu persis itu. Tapi dulu pernah ada aturan bagaimana sebuah karya, misalnya karya lagu nih, karya lagu dinyanyikan di media televisi, radio, atau bahkan kafe atau resto yang memutar lagu-lagu yang diciptakan oleh kita, itu mendapatkan royalti seharusnya. Cuman sepertinya ada apa belum ada lembaga yang istilahnya kuat untuk mendeteksi satu-satu gitu. Tapi saya kurang tahu persis bagaimana cara nagihnya, juga bagaimana mungkin dimasukkan di wilayah perpajakan. Ini kayaknya kemarin ada pembaruan aturan gitu. Coba kamu browsing aja di royalti lagu atau royalti musik misalnya, di situ undang-undang gitu. Saya belum tahu persis itu. Begitu Jian. Halo. Oh, baik Pak. Kendala sinyal Pak. Maaf Pak, baru Oke. bergabung. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Oke. Yuvita, Dian Putri, Wen Yuri, Virus, Wanda, ada pertanyaan? Pak, mau tanya Pak. Siapa Ini ya? kira-kira kita Dika. eksekusinya kapan ya Pak? Bentar. Ini siapa ini? Sang Radit ya Pak. Oh, eksekusi apa? Ini bakal dipraktekkan sih Pak. Oh iya, dulu sesuai dengan rapat saya sama Pak Yogi itu sama Pak Denny bahwa kita mau bikin event gitu, real event gitu. Maka kemudian mata kuliah ini saya arahkan ke event yang mau kita adakan gitu. Jadi sebetulnya saya ingin mungkin minggu depan kalau bisa ketika ada materi presentasi proposal, saya pinginnya offline gitu. Selama ini ada yang offline nggak sih, teman-teman, untuk mata kuliah yang lain? Ada nggak? Ada Pak, yang penggunaan lab Pak. Penggunaan lab. Oke, berarti Lab artinya komputer. mahasiswa standby di kampus ya? Hanya sebagian kecil Pak. Oh gitu. Yang lain melalui online. Iya. Kalau praktek gimana? Ya itu pakai komputer sendiri gitu Pak. Kalau nggak kuat nggak bisa baru ke kampus. Walah. Oke. Kita schedule-nya kalau nggak salah tanggal 2 ya, yang terakhir ya. Saya pengennya minggu depan, nggak tahu hari apa gitu, ada jadwal offline gitu. Di situ saya ingin, di situ di materinya kan presentasi proposal gitu. Dan saya pikir kita ada berapa kelompok itu kemarin, 5 ya. Itu presentasi satu-satu. Gitu. Dari dulu sebetulnya perkuliahan ini, khususnya materi tentang event organizer ini, event management ini, untuk mengcover event yang mau kita adakan. Maka saya arahkan ke sana gitu kira-kira. Nah, karena waktunya juga mepet, maka ketika saya kasih tugas untuk bikin proposal dan sebagainya itu arahnya ke sana, dan nanti kalau ada offline itu langsung kita eksekusi, kita bikin panitia, kemudian langsung eksekusi itu kira-kira. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Dwi, pertanyaan nggak Dwi? Amailani.
Belum, Pak. Belum. Atau tidur kamu ya? Enggak, Pak. Oke, Lutfina tanya enggak, Lut? Belum ada, Pak. Oke. Winda? Belum ada, Pak. Pak, saya mau itu kalau minggu depan ada perkuliahan offline, informasinya jangan mendadak. Soalnya persiapan juga. Oh gitu ya. Iya, nggak bisa dadakan, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi coba saya komunikasi sama Pak Yogi ya tentang itu. Baik, Pak. Karena saya juga harus meluangkan waktu 1-2 hari untuk ke sana gitu di tengah pandemi. Ada yang lain? Pak. Soalnya kan kemarin perpajakan juga mau offline, tapi nggak jadi Pak karena labnya ternyata dipakai juga sama kelas B. Oke. Kok perpajakan pakai lab apa? Perpajakan buat itu Komputer, aplikasi perpajakan di komputer. Oh gitu. Tersedia berapa komputer di situ? Kalau di lab sih ada banyak Pak, kurang tahu untuk jumlahnya. Kan ada 2 lab juga. Udah sering kena PHP, Pak. Udah berangkat ternyata nggak jadi, Pak. Oh gitu. Kayak kamu mesti sering kena PHP ya. Nah itu, Pak. Yang jauh luar kota juga ke sini akhirnya nggak jadi pulang lagi gitu, Pak. Kan Walah, kasihan. Oke, berarti gini ya, minggu depan nanti coba saya segera koordinasi sama Pak Yogi untuk kapan ditentukan ini jadwal offline-nya gitu. Karena wanti-wantinya kan bagaimana di mendekati hari H event itu harus ada offline gitu. Pak, berarti kan nanti kan kita ada praktek manajemen eventnya ya. Iya. Itu berarti udah mulai perlombaan yang bisnis plan itu. Iya. Cuman time schedule-nya saya sesuaikan dengan kampus saja maunya gimana gitu. Maka materi-materi yang saya sampaikan termasuk tugas-tugas yang saya sampaikan terkait dengan itu. Maka biar tidak jeblek gitu, artinya tidak kaget gitu. Oh besok langkahnya semacam ini gitu. Saya ini cerita apa yang saya alami itu kegiatan yang paling nyerepek istilahnya dari sisi waktu ya. Itu konser konser HUT TNI itu kita persiapan efektif itu hanya 2 minggu. 2 minggu itu yang saya siapkan. Padahal kita melatih tentara untuk menari ngisi 1.000 orang di sana. Itu yang sangat menguras energi. Dan biasanya yang standar itu 3 bulan sebelumnya kita bikin gitu. Yang 2 minggu sebelumnya kita baru mulai itu tidak ada masalah di bidang pendanaan, artinya tidak ada beban untuk mencari sponsor, tapi waktunya mendesak gitu. Tapi kalau yang H-3 bulan gitu, itu biasanya memang ada kebutuhan-kebutuhan tentang sponsor. Gitu. Begitu teman-teman. Something else? Pak, bikin buat acara itu persiapan 1 minggu itu bisa nggak sih, Pak? Bisa. Tergantung acaranya dong. Gitu. Mau acara mendadak 3 hari sebelumnya aja bisa kok. Acara ulang tahun keluarga misalnya. Apa begini. 3 jam itu. Atau bikin acara spontan gitu kan, ngeprank gitu kan 1 jam sebelumnya juga bisa. Ya, artinya begini loh.
Artinya begini sih. Itu tergantung dari acaranya, skup acaranya. Kalau skup acaranya sederhana, kecil, itu dalam waktu yang mendadak juga nggak apa-apa. Ibu bocor, Bram. Begitu teman-teman. Ini waktunya sudah pas ya. Ada ya pertanyaan lagi nggak? Boleh silahkan dites. Terus yang teman-teman yang di luar kota berarti masih di rumah masing-masing gitu? Atau bagaimana? Atau sudah di Kendal semua? Sudah mesti di rumah, Pak. Di rumah. Rumahmu mana? Malah nggak ada yang di Kendal, Pak, kecuali yang Bogor, Pak. benar-benar rumahnya Kendal. Oh, begitu. Yang paling jauh mana sih? Kalau dulu kan ada yang di Jawa Timur tuh. Sekarang ada nggak? Aceh paling jauh, Pak. Aceh, Pak. Oh, jauh. Aceh cuma di kampung. Yang jauh di Lampung. Oh, Lampung. Dan sekarang masih posisi di Lampung? Iya, Pak. Waduh, Di siapa Lampung, itu? ada yang di Bogor. Posisi juga masih di Bogor. Siapa itu di Lampung? Mas Reva Adit, Pak. Reva Adit. Oke, ada pertanyaan terakhir? Pak, izin menjadi pertanyaan penutup, Pak. Ya. Siapa ini? Amalia nih? Siapa ini? Dwi, Pak. Oh, Dwi. Lupa. Gimana Dwi? Sharing jabatan itu kan tadi baik ya, Pak. Maksudnya untuk saling controlling satu sama lain. Tapi misalnya nih, Pak, ada penyelewengan dari salah satu pihak begitu. Dari situ kita penyikapannya gimana, Pak? Sedangkan pihak satunya itu kayak nggak mau ikut tanggung jawab atas penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang nyeleweng tadi gitu. Jadi begini, ini kan termasuk dalam wilayah manajemen organisasi ya. Jadi yang namanya organisasi termasuk company, perusahaan atau apapun, lembaga, yayasan atau apapun, itu mestinya ada rule of the game-nya, aturan main gitu. Dan aturan main itu sebisa mungkin mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal semacam itu. Maka saya katakan tadi, termasuk ini hal-hal yang sensitif, bendahara sebaiknya 2 orang atau lebih bahkan. Itu juga secara psikologi akan mengeliminir penyelewengan gitu. Itu kira-kira. Nah, sistem yang diterapkan tergantung teman-teman sebagai pengelolanya seperti apa gitu. Misalnya setiap pengeluaran uang ini kaitannya dengan uang misalnya gitu atau dana gitu. Setiap pengeluaran uang organisasi harus melalui tanda tangan wakil ketua misalnya atau manajer atau direktur misalnya gitu. Itu bagian dari sistem yang memang bertujuan untuk mengantisipasi adanya penyelewengan kayak gitu. Nah, maka kemudian kalau di organisasi yang tertata rapi itu aturannya kan jelas. Misalnya ada ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, di situ bisa disebutkan pola penyelesaian ketika ada masalah. Misalnya ada masalah apa, itu bisa disebutkan. Itu menjadi rujukan ketika terjadi penyelewengan itu atau terjadi masalah apapun yang mungkin akan terjadi, itu bisa merujuk ke aturan itu gitu kan. Jadi peraturan dibuat memang untuk sebagai bahan rujukan. Oh, kalau ada penyelewengan berarti penyelesaian pasal ini misalnya begitu. Undang-undang kan juga begitu. Nah,
undang-undang, aturan, hukum itu ada di bawah moral. Jadi ketika tidak ada aturan, kita secara moral itu juga sudah harus sesuai dengan aturan moral yang ada, moral sosial atau moral organisasi tertentu. Jadi moral itu aturan yang tidak tertulis dan itu bisa diterapkan. Karena kenapa itu diterapkan? Karena kita itu manusia punya pikiran, gitu kan. Maka kemudian rujukannya moral. Maka munculnya hukum, munculnya undang-undang, munculnya peraturan itu karena memang untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya moral tapi dilanggar. Nah itu kepastian hukum aja, gitu. Jadi sebaiknya yang namanya organisasi atau lembaga itu memang ada aturan mainnya. Ketika ada penyalahgunaan wewenang atau apapun, itu ada bahan rujukan. Termasuk ketika kita berkomitmen ada perjanjian dengan lembaga lain, maka kemudian ada PKS, ada perjanjian kerjasama, ada sales kontrak gitu. Jadi ketika ada penyelewengan salah satu pihak, itu kita bisa merujuk. Oh, kalau kamu wan prestasi maka aturannya ini. Kalau di sini wan prestasi maka aturannya itu gitu. Begitu, Dwi. Baik, Pak. Berarti harus ada rujukan baik itu tertulis ataupun moral begitu ya, Pak? Ya, betul. Sebaiknya begitu. Yang namanya organisasi ada ADART-nya gitu. Ada aturan main. Kalau tidak tertulis, maka kemudian perlu semacam sidang. Di sidang kita tentukan, dibahas bahwa ini ada teman kita atau ada oknum yang melanggar ini. Bagaimana kita memutuskan gitu. Begitu. Tapi harus apa? Memang kalau semisal di sidang kita bahas di forum gitu, emang tidak apa-apa ya, Pak? Ya, nggak apa-apa, fair aja, fair. Yang namanya manajemen terbuka harus begitu. Kecuali hal-hal yang sifatnya mungkin mengganggu privasi orang atau oknum tertentu, itu bisa diselesaikan mungkin 4 mata dulu deh. Gitu. Kalau 4 mata bisa menyelesaikan, ya itu lebih baik karena menjaga istilahnya privasi orang tersebut, jangan sampai dipermalukan di depan umum. Maka kemudian ya ini biar berjalan aman-aman saja gitu, tidak kemudian muncul kegaduhan di organisasi itu, kira-kira begitu. Pinter-pinter kita lah untuk menerapkan ini, caranya bagaimana gitu kan. Kita juga harus bisa berempati dengan orang lain. Oh, kalau saya posisi di orang tersebut atau oknum tersebut, ketika di sidang di depan khalayak atau di depan teman-teman yang lain, oh saya mestinya malu. Maka kemudian bisa mungkin tim kecil dulu untuk menyelesaikan itu kan gitu. Begitu ya, Dwi. Baik, Pak Uung. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Saya kira cukup ya. Sudah cukup kira-kira. Materi selanjutnya mungkin sponsorship, nanti akan besok akan kita ulas secara detail tentang sponsor. Meskipun kemarin-kemarin kita sudah banyak ngobrolin tentang sponsor, tapi mungkin akan lebih detail lagi. Kemudian pertemuan selanjutnya juga sebisa mungkin ya, saya coba komunikasi dengan Pak Yogi untuk bisa offline gitu. Perkiraan saya sih minggu depan, nggak tahu hari apa, saya juga masih bingung ngatur jadwal di sini juga full schedule begitu. Begitu teman-teman semua, terima kasih atas perkuliahan malam ini.
Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.